يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan, kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kesempatan dan kesehatan tersebut senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkan siang dan malam, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan, kekuatan, kemudahan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, terutama di dalam ibadah yang berat ini. Ibadah haji bukan ibadah yang ringan. Ibadah haji memerlukan waktu dan tenaga, memerlukan biaya yang tidak sedikit, memerlukan pengorbanan. Maka di antara salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan dalam melakukannya. Dan yang memberikan kesehatan tersebut adalah Allah. Maka kepada Allah jualah kita meminta. Dan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Boleh juga bagi kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afah. Sila kita memilih. Yang penting bagaimana kita bermohon kepada Allah agar nikmat tersebut tidak dicabut dari kita. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dua hal. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya adalah orang yang menjaga. Karena orang yang bersyukur seolah dia menjaga nikmat yang sudah ada. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Jalib. Karena orang yang bersyukur kepada Allah seolah-olah dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan nikmat yang belum ada agar engkau berikan kepada kami. Karena Al-Jalib itu artinya untuk mendatangkan nikmat yang belum ada. Maka orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Hafiz dan juga disebut dengan Al-Jalib. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada poin yang ingin kami sampaikan dalam masalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, ikhwatul Islam, bahwa tentunya ini merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Bahkan para ulama menyebutkan, salah satunya adalah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam, orang yang mengucapkan satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan 40 keutamaan. Ketika mereka menyebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, di dalam kalimat ini ada 40 keutamaan. Namun yang mesti kita ingat, ibadah ini adalah ibadah yang termulia. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita ibadah yang termulia ini dengan sempurna. Maka dikala kita hendak ingin bersolawat kepada Nabi, carilah solawat yang keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat itu banyak, ikhwatul Islam. Tapi siapa di antara kita yang hafal solawat yang keluar dari lisan Nabi? Karena para sahabat rata-rata pertanyaannya sama. Apa pertanyaan para sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, hadas salam, fa kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, ini salam. Artinya kalau mengucapkan salam kepadamu, kami tahu. Karena salam itu mulai dari zaman Nabi Adam, semuanya sama. Salam kepada Nabi Adam, kepada Nabi setelahnya,
kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada umat Nabi Muhammad, kalimatnya Assalamualaikum, semuanya sama. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza salam, fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Kenapa para sahabat bertanya bagaimana kami bersolawat? Kemungkinan ada dua. Yang pertama, ibadah solawat adalah ibadah yang khusus untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebutkan nama Nabi yang lain, kita hanya menyebutkan alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam. Salah. Harus alaihi salatu wassalam. Digabungkan antara solawat dengan salam. Sehingga para sahabat mereka bertanya, bagaimana kami bersolawat? Kenapa? Karena ibadah ini ibadah khusus untuk Nabi. Nah, kemungkinan mereka bertanya ada dua. Yang pertama, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu macam mana bersolawat kepada Nabi. Maka mereka bertanya kepada Nabi. Kemungkinan yang kedua, mereka tahu bersolawat kepada Nabi karena orang yang fasih bahasa Arabnya dan yang paling tahu bahasa Arab itu adalah sahabat Nabi. Tidak mungkin kita yang datang belakangan lebih ahli daripada sahabat Nabi. Tak mungkin. Mereka tahu macam mana cara bersolawat kepada Nabi, tapi mereka ingin solawat yang keluar dari lisan Nabi. Maka dari situlah kita harus mencari apa itu solawat yang keluar dari lisan Nabi. Alhamdulillah, di dalam kitab dijelaskan oleh para ulama, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Ada beberapa riwayat ikhwatul Islam. Yang pertama, riwayat yang masyhur dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin bersolawat kepadaku, katakan kalimat ini. Nabi yang perintahkan kita untuk mengatakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat yang pertama, tanpa ditambah dan dikurangi walau satu huruf. Karena itu dinukilkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab yang masyhur bagi kita bersama. Kemudian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaannya masih sama. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat? Apa kata Nabi? Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian begitu juga dari Abu Humaid As-Sa'idi, sahabat yang lain, masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian begitu juga dari sahabat Uqbah bin Amir, dan ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan ini selalu yang kita baca karena mencakup semua di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang hafal salawat Nabi? Salawat inilah yang mesti dihafal oleh kaum muslimin karena langsung keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada salawat yang paling indah kecuali salawat yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi yang mulia kepada para sahabat, dan para sahabat menukilkan kepada kita bersama. Tinggal kewajiban kita untuk mengulang-ulang salawat tersebut ikhwatul Islam agar kita mendapatkan 40 keutamaan yang tadi telah disebutkan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan hadis-hadis yang bercerita tentang masalah ibadah haji. Kita kembali mengulang ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah atau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu." Orang yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, itu selalu kita ingatkan kepada kaum muslimin. Haji itu karena Allah.
Dan kita selalu mengatakan di antara salah satu tanda amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba berusaha menyembunyikan amal yang dia lakukan. Ada salah satu kisah yang sangat indah memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, berkaitan dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal namanya dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin ini berasal dari keturunan Husain. Artinya dia ada cici Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya cucu Nabi Husain. Zainal Abidin ini dia sebagai seorang ulama dan juga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam masalah ekonomi dan dalam masalah dunia. Dan dia adalah salah seorang yang berasal di kota Madinah. Dan dia adalah cici dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan Nabi itu paling banyak tinggalnya di mana kira-kira? Otomatis di kampung Nabi. Iya atau tidak? Makanya ada sebuah daerah, mungkin sebagian kita tahu ya, ada namanya Qiblatain. Kita tahu Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah, sampai Masjid Khandaq. Kita pernah Masjid Khandaq tahu? Mungkin sekarang jarang kita melewati Masjid Khandaq karena dilakukan perluasan di sana atau perbaikan. Nah, di antara Qiblatain dengan Masjid Khandaq itu banyak sekali perumahan. Dan itu rata-rata yang tinggal ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi itu paling banyak tinggal di mana? Otomatis di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru-guru kami ikhwatul Islam, dosen-dosen kami tidak tahu kalau mereka keturunan Nabi kecuali kami sudah tamat, baru kami tahu. Kenapa demikian? Karena menjadi keturunan Nabi itu tidak mudah. Di samping itu adalah sebuah kemuliaan, tapi itu adalah amanah yang harus dijaga. Contoh misalnya, ada 2 orang anak sekolah di pondok, contoh saja. Yang satu misalnya anak petani, yang satu anak ustaz. Kemudian kedua-duanya sama-sama melakukan kesalahan. Kira-kira yang paling kena marah yang mana? Anak ustaz. Kenapa anak ustaz yang kena marah? Ayah kamu kan ustaz, kan itu istilahnya. Kalau jadi anak ustaz saja berat, apalagi jadi keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, mereka selalu berusaha menyembunyikan identitasnya. Karena nanti kalau mereka melakukan kesalahan ada nama Nabi di belakangnya. Dan mereka ingin mengagungkan, karena Rasulullah harus kita agungkan dan harus kita hormati. Jangan gara-gara apa yang kita lakukan orang membenci nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liwaqqiru wa yu'azzimu. Hendaklah kalian senantiasa mengagungkan Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di sini banyak sekali keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kawan-kawan kami, tapi mereka tak mau menyebutkan karena nanti kalau mereka salah, ada nama Nabi di belakangnya, bahaya. Seolah-olah nanti gara-gara kesalahan yang mereka lakukan, nama Nabi yang terseret di dalamnya. Sama kalau anak ustaz yang kena, maka ustaznya juga ikut. Artinya ikhwatul Islam, itu diantara salah satunya. Makanya keturunan Nabi yang paling banyak itu di kota Madinah, banyak sekali. Bahkan kawan-kawan kami ada salah satu universitas yang ada di Madinah sini ikhwatul Islam, akhir daripada tanah haram, namanya Universitas Islam Madinah. Itu banyak sekali keturunan Nabi, bahkan dosennya. Karena biasanya di belakang keturunan nama Nabi itu ada disebut dengan Al-Hasani, ada yang disebut dengan Al-Husaini. Karena ada 3, ada Ahlul Bait, ada keluarga, ada zuriyat. Ada Ahlul Bait, ada keluarga, ada zuriyat. 3 ini, itulah yang tadi kita sebutkan ada di dalam selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Karena kewajiban kaum muslimin harus mereka agungkan yang 3 ini. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satu cucu Nabi yang terkenal di kota Madinah adalah Zainal. Karena orang yang seperti Hasan dan Husain, terutama Husain ikhwatul Islam, dia adalah cucu Nabi. Hasan juga cucu Nabi yang terkenal. Dan cucu Nabi itu, berapa orang cucu Nabi? Ada yang tahu berapa orang cucu Nabi? Berapa? 4. Yang lain? 5. Yang lain? Masih ada diskon. Berapa orang cucu Nabi? Cucu Nabi itu ada 8 orang. Putri Nabi ada berapa orang? 2 atau 3? 4. Yang tak tahu putri dan cucu Nabi, maka ulang lagi belajar sejarah Nabi. Tak sayang Nabi namanya. Kalau ada di antara kita yang tak hafal nama cucunya, macam mana? Kakek apa namanya? Ini cucu Nabi, putra putri Nabi, harus bagi kita menghafalnya. Anak laki-laki Nabi ada 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim dengan Abdullah meninggalnya di Makkah.
Ibrahim dikuburkan di sini, meninggal di Madinah. Kemudian yang tersisa putri Nabi, Zainab yang pertama, Ruqayyah yang kedua, Ummu Kulsum yang ketiga, Fatimah yang keempat. Zainab suaminya adalah Abul As, artinya menantu Nabi namanya Abul As. Dari Zainab ini ada salah seorang anak namanya Umamah, ini cucu Nabi yang pertama, dan Nabi selalu menggendongnya, namanya Umamah. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Siapa suami Ruqayyah? Utsman bin Affan. Dia punya anak atau tidak? Ada dua. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Ali. Yang ketiga Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini ada anak atau tidak? Siapa suami Ummu Kulsum? Juga Utsman. Karena dikala Ruqayyah meninggal, dikala terjadi perang Badar, Nabi nikahkan dia dengan Ummu Kulsum. Namun Ummu Kulsum tidak punya keturunan. Kemudian yang keempat anak Nabi yang bernama Fatimah. Berapa orang anak Fatimah? Berapa? Itulah masalahnya. Anak Fatimah itu 5. Yang kenal 2. Berarti harus kenal lagi yang 3-nya. Kalau tak berarti tak cinta kepada keturunan Nabi namanya. Tadi kita mengatakan 8 kan? Sudah kita sebutkan 3. Berarti untuk sisanya Fatimah. Berarti berapa orang untuk Fatimah? 5. Hasan, Husain, Muhsin. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah. Itu semuanya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah di antara salah satu yang mesti kita kenal ikhwatul Islam. Baik, sebelum kita lanjutkan, siapa yang hafal nama cucu Nabi angkat tangan? Ada yang hafal nama cucu Nabi? Baik, silakan. Yang pertama Hasan, Husain, Zainab, Ruqayyah. Siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum cucu Nabi atau anak Nabi? Yang angkat tangan. Kalau semuanya jawab biasanya oke, tapi kalau satu-satu biasanya mudah lupa. Baik, coba lagi. Ulang lagi dari awal. Hasan, Husain, Zainab, Ruqayyah. Biasanya semakin diulang semakin hilang. Baik. Fatimah anak Nabi atau cucu Nabi? Betul kan? Semakin diulang semakin salah. Berani lagi ulang? Baik, sekali lagi kesempatan. Hilang semua. Baik, Hasan, Husain, Zainab. Kan? Tadi ada 4, sekarang 3 kan? Baik, ini kepada Hasan. Sama lagi, yang kanan. Baik, sila. Hasan, jangan cepat-cepat, sikit-sikit. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Baru 5. Kan anak Nabi 8 kan? Cucu Nabi Umamah. Ayat lagi yang lain. Nama Umamah, Abdullah, Ali, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Karena dengan catatan, sekarang coba tak dengan catatan. Baik, sekarang coba diulang lagi. 1. Hasan, Husain, Zainab, Ruqayyah, Ali, Abdullah, Umamah. Baik, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Itu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatul Islam, di mana cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berada? Di kota Madinah. Salah satunya ikhwatul Islam adalah Zainal Abidin. Itu adalah cici Nabi dari jalur Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara salah satu yang masyhur dari beliau ikhwatul Islam, cucu Nabi ini sering sekali berinfak. Di antara salah satu yang sering beliau lakukan adalah bersedekah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi gandum, bagi-bagi kurma. Tapi anehnya ikhwatul Islam, penduduk Madinah mereka merasakan infaknya, tapi tidak ada satupun di antara penduduk Madinah yang tahu siapa berinfak. Tidak ada yang tahu. Kenapa demikian? Karena cucu Nabi ini berinfak di waktu orang tidur. Kapan orang tidur? Malam, sebelum subuh dia berkeliling. Dia cari anak yatim, dia cari orang miskin, dia cari janda-janda kaum muslimin. Kemudian diletakkan bantuan di depan rumahnya. Kaum muslimin mereka dikala membuka pintu rumah, tiba-tiba mereka dikejutkan, dan itu bukan 1 kali 2 kali, sampai cucu Nabi ini wafat dalam waktu yang sangat lama, dan tak ada satupun orang yang tahu kalau yang melakukan ini adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Karena selalu kita menyebutkan di antara salah satu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah ibadah. Kemarin kita telah mengulang dan sekarang akan kita fokuskan.
Di antara salah satu yang paling banyak menyebabkan seorang masuk neraka bukan karena yang lain, tapi karena ibadah. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, riwayat yang sangat panjang, ada salah seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Dia berjuang, berjihad. Jihad itu ibadah yang paling mulia. Zirwatu sanamihi, disebut dengan zirwah. Zirwah itu seperti punuk onta. Kalau onta yang paling tinggi adalah punuknya, maka jihad bagian daripada punuk onta, artinya tinggi kedudukannya. Kemudian dikala dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala panggil dia, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, aku berjihad. Apa kata Allah? Dan Allah paling tahu kenapa kita beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad bukan untukku, tapi kamu berjihad agar kamu mendapatkan sebuah titel yang bernama pahlawan. Dan titel itu sudah kamu dapatkan. Dialah yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Awwalu man tusya'u lahu an-nar yaumal qiyamah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan lagi orang yang kedua. Siapa orang yang kedua? Yang suka bersedekah. Dipanggil oleh Allah, wahai fulan, aku berikan kepadamu harta, aku lebihkan ekonomimu. Mada amil tabih, apa yang kamu lakukan wahai fulan? Apa kata orang ini? Ya Allah, saya bersedekah, saya berzakat, saya berbagi-bagi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu melakukan yang demikian agar kamu mendapatkan titel dermawan wa qatkil. Dan titel itu sudah kamu dapatkan. Artinya kamu berinfak, bersedekah bukan karena Allah, tapi supaya tidak malu, atau supaya mendapatkan titel suka memberi, atau dermawan wa qatkil. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Wahai malaikat, campakkan dia ke dalam api neraka. Awal man tusya'u lahu an-nar yaumal qiyamah. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Orang yang baca Quran. Kemudian dihadirkan kepada Allah, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku baca Quran karenamu. Apa kata Allah? Allah yang paling tahu untuk apa kita beribadah. Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau baca Quran supaya nanti orang-orang panggil kamu adalah qari wa qatil. Dan titel ini sudah kamu dapatkan. Coba bayangkan ikhwatul Islam, syahid yang sebenarnya menyebabkan kita masuk surga, sedekah yang memudahkan langkah kita masuk surga, Al-Quran yang bisa memberikan syafaat agar kita masuk surga. Tapi ibadah inilah yang menyebabkan kita pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka. Kiaskan dengan semua amal ibadah yang lain. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita selalu mengulang dan kita mengulang lagi, ibadah yang paling rentan riya di dalamnya adalah ibadah datang ke tanah suci. Datang ke tanah haram itu ibadah yang paling berat untuk dijaga. Maka berusahalah untuk menjaga hati. Semoga semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pengorbanan yang selama ini kita lakukan tidak sia-sia. Penantian yang sangat lama dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang keluar tidak sedikit, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikala kita berada di miqat, dan selalu kita ulang ikhwatul Islam, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ingat akan doa ini. Siapapun nanti yang pergi ke miqat, yang sudah habis jadwalnya di kota Madinah, terutama rombongan yang pertama, mereka ke Madinah dulu. Kemudian setelah 8 hari, ada yang 9 hari di Madinah, mereka akan pergi ke Mekah. Dan orang yang masuk ke kota Mekah dengan niat melaksanakan ibadah umrah, maka tidak boleh mereka melewati miqat kecuali dengan menggunakan pakaian ihram. Kalau sekiranya mereka tidak menggunakan pakaian ihram, maka mereka harus membayar kafarat. Siapapun yang berniat untuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji dan umrah, wajib melewati miqat dalam keadaan berihram dan berniat. Kemudian di antara salah satu kalimat yang harus mereka hafal setelah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Hafal doa ini, terutama esok bagi kita yang akan pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah. Esok bagi kita yang akan pergi ke miqat, atau lusa kita akan pergi ke miqat, ingat akan doa ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Dan kalimat ini juga nanti kita baca pada tanggal 8 Dzulhijjah, dikala kita berniat melaksanakan ibadah haji. Karena nanti misalnya contoh ada di antara kita yang esok pergi ke Mekah, maka mereka pergi ke Mekah hanya sekedar melakukan ibadah umrah.
sehingga dikala berada di miqat mereka mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah itu baru mereka mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian sesampainya mereka di Mekah, mereka melakukan umrah yang sempurna. Kemudian setelah mereka melakukan ibadah umrah, maka mereka akan kembali memakai pakaian biasa sampai pada tanggal 8 Zulhijjah. Dikala sampai tanggal 8 Zulhijjah, maka mereka akan kembali melaksanakan ibadah haji. Nah, dikala mereka melaksanakan ibadah haji, miqatnya dari tempat masing-masing, dari hotel, dari tempat tinggal. Dan kita pun mengatakan labbaik Allahumma hajja. Setelahnya ulang lagi Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, kami melaksanakan ibadah haji ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Nabi ajarkan kepada kita kalimat ini karena Nabi tahu bahwa ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang paling banyak orang terjerumus di dalamnya. Terkumpul di dalamnya harta dan tenaga. Tenaga, kita memerlukan tenaga. Harta, kita memerlukan harta. Sehingga kita harus jaga dua ibadah ini, ibadah yang spesial. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Mekah adalah Nadir. Di antara salah satu nama Mekah adalah Nadir. Mekah itu banyak nama. Disebut dengan Mekah, dinamakan dengan Bekkah, disebut dengan Al-Qaryah, disebut dengan Ummul Qura, disebut dengan Al-Balad, disebut dengan Al-Amin, disebut dengan Tuhama. Makanya Nabi dinamakan dengan Tuhami. Disebut dengan Wadi, disebut dengan Al-Haram, disebut dengan Al-Muharram, disebut dengan Al-Bait, disebut dengan Qadis, dinamakan dengan Nazir, juga dinamakan dengan Nadir. Itu semua adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang hafal angkat tangan? Tapi kalau Islam, salah satu nama Makkah tersebut adalah Nadir. Karena setiap nama ada makna. Kenapa disebut dengan Nadir? Apa arti Nadir? Nadir itu artinya jarang. Kenapa Makkah disebut dengan Nadir? Jarang. Ada dua alasan. Yang pertama, karena ibadah datang ke Makkah tidak sama dengan rukun Islam yang lainnya. Jarang-jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Rukun Islam yang pertama syahadat, dianjurkan bagi kita tidak melewati satu hari kecuali kita mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Nabi menyebutkan afdalu zikri la ilaha illallah. Bahkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua ikhwatul Islam, salat. Setiap hari kita melakukan ibadah salat 5 kali minimal. Yang wajib, yang sunnah kita tidak. Betapa banyaknya ibadah salat kita lakukan siang dan malam. Begitu juga ibadah puasa, berulang-berulang. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa yang lain, puasa Nabi Daud. Begitu juga ibadah zakat, bersedekah, memberi, berinfak. Setiap hari kita melakukan. Tapi kalau haji dan umrah jarang kita melakukannya. Maka di saat itulah disebut dengan nadir. Jarang kaum muslimin bisa melakukannya. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang siang dan malam dia berdoa kepada Allah, tapi dia wafat dan dia belum diberikan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melakukannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan sampai kita mendapatkan haji yang mabrur. Taib ikhwatul Islam, itu adalah di antara nama nadir. Kemudian kenapa lagi disebut dengan nadir? Nadir itu artinya jarang. Karena ibadah ini jarang, maka ibadah ini juga memiliki pahala yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Maka disebut dengan jarang. Dan kemarin kita telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Jarang-jarang seperti ini pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di dalam hadis Abu Hurairah ini ikhwatul Islam, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Orang yang haji karena Allah, tapi ingat karena Allah, bukan karena postingan, bukan hanya sekedar berkreasi, apalagi untuk dijadikan sebagai konten. Ingat itu ikhwatul Islam, tidak pantas Ka'bah dijadikan sebagai konten. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin meneteskan air mata di dalamnya, jangan dijadikan untuk dunia. Kita datang ke sini untuk Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan jual akhirat karena dunia, tapi kita jual dunia karena akhirat. Kemudian ikhwatul Islam, itu makna daripada kalimat lillah. Man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah, falam yarfus, mereka tidak melakukan rafas. Apa makna rafas kemarin?
sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya disebut dengan rafas, apapun namanya disebut dengan rafas. Jauh itu baik-baik. Mulai kapan? Mulai kita datang ke tanah haram, baik itu haram Makkah ataupun haram Madinah. Kemudian walam yafsuk, dan mereka tidak melakukan kefasikan. Apa itu kefasikan? Dosa-dosa makruh itu ikhwatul Islam. Orang yang biasa melakukan makruh, perkara makruh itu adalah di antara bentuk kefasikan. Makruh itu kakak beradik 11-12 dengan haram. Bisa dipahami? Ini kan perkaranya makruh. Makruh itu ikhwatul Islam adiknya haram. Dan orang yang senantiasa melakukannya makruh. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan, tidak ada dosa kecil ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil, tidak dinamakan dosa kecil kalau seandainya selalu dilakukan. Artinya dosa kecil tapi berkelanjutan itu dosa besar namanya. Dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Orang yang melakukan dosa besar, dosa apapun, tidak dinamakan dosa besar selagi mereka beristighfar. Tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Tidak ada dosa besar kalau diikutkan dengan istighfar. Kemudian ikhwatul Islam, kefasikan itu adalah mereka yang selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Makanya ikhwatul Islam, setiap kali kita melakukan amal ibadah di tanah haram Makkah Madinah, atau melakukan sesuatu perkara, timbang dulu perkara ini mubah, sunnah, wajib, fardu, makruh atau haram. Yang makruh dan yang haram tinggalkan semuanya. Karena di sini kita bukan untuk melakukan perkara yang makruh. Bahkan perkara mubah pun dianjurkan kita tidak berlalai-lalai dengannya. Karena di sini kita ingin beribadah. Waktu kita hanya 40 hari. Dan orang yang memanfaatkan waktu 40 hari itu ikhwatul Islam, raja'aka yaumi waladathu ummu. Pahalanya bukan main-main. Mereka seolah-olah membuka lembaran baru dalam kehidupan. Ibarat kertas sudah menjadi kosong, kembali berwarna putih. Noda dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu di antara salah satu yang kita inginkan? Tapi itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Man hajjalillah. Barang siapa yang berhaji karena Allah, niat, jaga amal ibadah. Usahakan sembunyikan semuanya. Tidak usah sedikit-sedikit. Dikala kita berdoa, ya Allah, kamera ada 5 di depannya. Tidak usah ikhwatul Islam. Sembunyikan karena Allah. Cukup kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah memori yang menyimpan amal ibadah kita. Kalau seandainya dikala kita sedang beribadah, apalagi sedang momen-momen berdoa kepada Allah, tidak usah orang tahu kalau kita berdoa menangis. Tidak usah orang tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya tadi kita sengaja menceritakan tentang cucu Nabi SAW yang bernama Zainal Abidin. Sampai orang-orang Madinah tidak tahu siapa yang bersedekah. Kapan orang Madinah tahu? Setelah ia meninggal. Kenapa orang Madinah tahu kalau yang bersedekah itu adalah cucu Nabi? Yang pertama ikhwatul Islam, setelah cucu Nabi ini meninggal, tidak ada lagi bantuan mereka dapatkan. Yang biasanya mereka mendapatkan bantuan, sekarang tidak ada. Karena yang memberikan bantuan sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia orang paling mulia. Mulia secara agama, mulia secara nasab. Agamanya mulia, nasabnya barokah. Kemudian yang kedua, dikala dia meninggal, dimandikan. Ketika dimandikan cucu Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, maka ditemukan di punggungnya ada sesuatu yang berwarna hitam, bekas daripada dia memikul gandum, kurma dan bantuan. Karena dia dipikul sendiri. Memberikan bantuan kepada penduduk Madinah tidak mudah. Dipikulnya tidak ada yang tahu, dibagi-bagi, sehingga saking seringnya dia memberikan bantuan dan bersedekah sampai membuat punggungnya ada bekas. Karena dia selalu mengangkat barang-barang berat. Dikala dimandikan dilihat, ini hitam dari mana? Dari sinilah orang-orang Madinah mengambil kesimpulan, ternyata yang selama ini bersedekah kepada kita adalah Zainal Abidin. Sekarang Zainal Abidin di mana? Sudah meninggal. Orang meninggal wajib dipuji, tapi orang yang masih hidup boleh dipuji di belakangnya, jangan di depannya. Kalau dipuji di depannya, bisa nanti dia terbang kemana-mana, dan semakin tinggi terbangnya, semakin sakit jatuhnya. Kita kadang-kadang kalau dipuji kita tidak tahan, tapi kalau dihina kita bisa sabar. Bisa dipahami? Siapa di antara kita yang misalnya kamu jelek, hitam, miskin gini, dia bisa sabar, ya Allah ampunkan dosaku, bisa sabar. Tapi kalau dipuji, Masya Allah Bapak Haji, Masya Allah seperti ini, kita terbang terlalu tinggi, dan setelahnya kita akan jatuh begitu sakit.
Makanya Nabi marah memuji orang di depan mukanya. Kalau di belakang silakan, seorang muslim harus memuji seorang muslim yang lain. Kalau itu statusnya hidup, tapi kalau meninggal sejahat apapun dia, jangan katakan kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana kalau orang tersebut adalah orang-orang yang terbaik? Karena orang yang meninggal sudah aman dari fitnah. Ketika cucu Nabi meninggal, kemudian semua penduduk Madinah memujinya, tidak pengaruh baginya. Artinya dia tidak akan riya, dia tidak akan sum'ah. Dia sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Tapi yang mereka dapatkan atau yang dia dapatkan pahala, pahala dan pahala. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, ibadah ini ada tantangan yang sangat berat. Dan begitu juga di antara salah satu keutamaan, maka tadi kita menyebutkan di antara salah satu bentuk keikhlasan itu ikhwatul Islam adalah bagaimana seseorang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Orang yang terbiasa menyembunyikan amal ibadah yang dia lakukan karena Allah, maka itu adalah tanda dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bukankah cita-cita kita bersama ingin husnul khatimah? Di antara tanda orang yang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah mereka yang selalu berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Karena dilihat orang, tidak dilihat orang, dia akan tetap beribadah. Dia beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Tapi kalau orang beribadah karena manusia, ingin mendapatkan pujian, dikala dia tidak dipuji, dia tidak lagi semangat beribadah. Sedangkan orang yang beribadah karena Allah, maka itu merupakan di antara salah satu tanda husnul khatimah. Maka di antara cerita yang ini sekedar istighnas ya, cerita ini sekedar istighnas, motivasi. Kalau motivasi kita cukup Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan cerita itu ikhwatul Islam hanya sekedar penguat saja. Tidak boleh dijadikan itu sebagai landasan utama. Salah satunya ikhwatul Islam, kisah yang terjadi kepada salah seorang penduduk Makkah Al-Mukarramah. Ini terjadi di zaman-zaman dulu ikhwatul Islam. Penduduk Makkah ini, salah satu penduduk Makkah, dia orang biasa. Bahkan dia orang yang kurang biasa. Bukan biasa lagi, kurang biasa. Seolah-olah orang kampungnya menganggap dia itu ada, keberadaan dia sama dengan tidak ada. Ada orang yang tidak diharapkan keberadaannya. Semakin dia tidak ada, semakin bagus. Itulah dia. Artinya keberadaan dia sama dengan tidak ada, tidak dihargai. Apapun yang dia lakukan tidak ada pengaruhnya. Kemudian di ikhwatul Islam, tiba-tiba ada orang, dia penduduk Mekah, ada orang yang berasal dari Andalusia sana, di ujung barat dunia. Kalau dia ini berasal dari Andalusia, kalau kita berasal dari Indonesia, karena dia berada di bagian barat dan kita berada di bagian timur. Namanya sama kan? Andalusia yang satu. Yang satu lagi ada sia-sianya. Di belakangnya ada kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian ikhwatul Islam, dia bermimpi Nabi SAW perintahkan dia untuk datang ke Haram Makkah. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 kali. Kemudian dikala dia 3 kali berturut-turut ikhwatul Islam, maka dia pun mempersiapkan perjalanannya. Perjalanan jauh ikhwatul Islam, 5, 6 atau 7.000 kilo. Sama dengan perjalanan yang kita lakukan. Bahkan kalau dari daerah kita, Indo, Malaysia, Singapura, Thailand, itu kurang lebih jaraknya berapa kilo? Hampir 8.000 kilo. Kalau sekarang mudah perjalanan, kalau dulu berbulan-bulan menggunakan kendaraan. Maka orang ini ikhwatul Islam yang tadi berasal dari Andalusia melakukan perjalanan yang lama, yang panjang. Sampailah dia di Mekah. Dikala dia sampai di Mekah ikhwatul Islam, maka dia melaksanakan ibadah umrah tentunya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia melaksanakan ibadah umrah ini, kemudian setelahnya baru dia ingin mencari berkeliling di kota Mekah, mana yang namanya Fulan bin Fulan. Mana Fulan bin Fulan ini? Dicari, ditanya, tidak ada orang yang tahu. Di sekeliling Mekah tidak ada yang tahu. Maka dicari agak jauh, di kampung-kampung. Kemudian dikala dia mencari sudah berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, pada akhirnya ada suatu kampung yang jauh sedikit dari Makkah. Kemudian ditanya, tahukah Bapak Fulan bin Fulan? Maka orang ini mengatakan, Fulan bin Fulan? Fulan bin Fulan? Orang yang ada di ujung sana? Yang tidak dihargai lah istilahnya. Dia ada di ujung sana, paling ujung rumahnya. Maka dicarilah orang ini. Kemudian dikala dicari, maka dia pun duduk di rumahnya seperti biasa, tidak dilihat tanda-tanda amal ibadahnya banyak, orang biasa-biasa. Kemudian di ikhwatul Islam, di saat itulah dia pun mulai bertanya, coba sebutkan kepadaku apa amal ibadah yang kamu lakukan. Maka orang ini mengatakan tidak ada. Kemudian orang ini bersumpah dengan nama Allah. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, wajib dijawab. Kalau ada orang yang meminta tolong bantu aku, boleh kita membantu, boleh tidak. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah bantu aku, maka wajib hukumnya bagi kita membantunya untuk mengagungkan nama Allah. Jadi kalau ada kawan tak mau bantu,
bilang demi Allah bantu aku. Kalau dia tak bantu, berarti dia wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dia tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti yang sudah berumur, yang sudah tua, selalu gunakan nama Allah supaya nanti yang muda-muda mereka mau bantu. Dan ini mesti ikhwatul Islam, karena ada sebagian kaum muslimin tak mau bantu orang lain. Apalagi di masa-masa sulit, di masa kita safar. Sekarang semua kita ini adalah safar, dan safar itu qit'atun minal azab, bagian daripada azab. Tidur tidak puas, makan tidak sedap, perjalanan penat, apalagi semuanya sulit. Makanya Nabi menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebagian bagian daripada azab. Artinya semua kita memerlukan bantuan orang lain. Makanya kalau nanti kita mau bantu, gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada yang bantu, semuanya berdosa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia mengatakan demi Allah sebutkan, maka dia selalu menyebutkan, harus menyebutkan. Apa kata orang ini? Yang tadi dianggap remeh, tidak ada tidak ada manfaat, seolah-olah tidak ada, adanya dia sama dengan tidak ada. Maka di saat itulah dia mengatakan, iya, aku memiliki salah satu amal yang tidak ada satupun orang yang tahu. Apa amalannya? Dia punya tetangga. Kemudian tetangga ini teman dia, teman biasa, teman kampung. Kemudiin tetangga ini meninggal. Kalau tetangganya meninggal, siapa yang sedih? Anaknya, istrinya, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Maka dikala melihat kesedihan, dia membayangkan keluarganya. Coba kalau seandainya saya meninggal, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana keadaan istri saya? Maka di saat itulah tergerak hatinya, datang kepada tetangga yang tadi meninggal, kepada istri dan anaknya, dan mengatakan, ketahuilah aku yang akan menjamin kehidupan kalian. Gajiku aku bagi 2. Bersedekah, berinfak. Dan tidak ada satupun orang tahu. Orang kampung meninggal, selesai. Sedangkan dia mengatakan kepada istri dan anaknya, tetangga tadi, gajiku aku bagi 2. Separuh untuk keluargaku, separuh untuk kalian. Sehingga mereka tenang hidupnya. Dan itu sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Kemudian apa kata orang yang tadi datang? Inilah alasannya. Tahukah kamu, aku bermimpi 3 kali bertemu dengan Nabi, dan mengatakan cari fulan bin fulan, kabarkan bahwa dia adalah penduduk surga. Langsung dia menangis ikhwatul Islam. Kemudian dikala mereka terharu dalam tangisan, mereka pun pergi ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah asar, salat asar. Kemudian Allahu Akbar 1 rakaat, Allahu Akbar 2 rakaat, Allahu Akbar 3 rakaat, Allahu Akbar 4 rakaat. Dan dia pun pada akhirnya wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak banyak amal ibadahnya, tapi dia punya amal ibadah yang disembunyikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan dia husnul khatimah di dalam Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Tidakkah kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini? Di antara salah satu caranya adalah berlatihlah untuk menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan kesalahan. Ini selalu kita ulang ikhwatul Islam, karena fitnah melaksanakan ibadah haji dan umrah lebih besar daripada fitnah salat, fitnah zakat, fitnah puasa. Bahkan fitnah yang paling besar, fitnah itu artinya ujian bagi kaum muslimin. Siapa di antara mereka yang berhasil, yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya? Siapa di antara mereka yang selalu posting setiap kali mereka berada di dalam ibadah, dalam raudhah posting, sedang berdoa posting, sedang baca Quran juga diupload, semuanya media sosial. Sehingga kita tidak tahu apakah dia berdoa untuk Allah atau untuk media sosial, kita tak tahu. Baca Quran untuk Allah atau untuk media sosial, tak tahu. Maka berlatihlah ikhwatul Islam, kiaskan kepada semua amal ibadah. Bukan tak boleh, tapi pandai-pandailah kita menjaga, terutama amal-amal ibadah yang penting dikala kita tawaf, dikala kita sa'i. Jadikan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi nanti dikala kita berada di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Jadikan itu semuanya antara kita dengan Allah sahaja, agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan agar semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ya. Dan sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Dan kalau ada yang bertanya maka diusahakan lewat tulisan ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum selesai bagi kita untuk membacakannya. Di antara pertanyaan yang pertama ikhwatul Islam, larangan rafath, fasik saat melakukan ibadah haji, apakah dimulai dari kapan? Apakah semenjak dari Madinah, atau semenjak kita melaksanakan umrah atau haji, atau semenjak tanggal 8 Zulhijjah? Tadi telah kita sebutkan ikhwatul Islam, Allah menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. 3 ini harus kita ingat baik-baik. Orang yang haji dan melaksanakan ibadah haji, jangan mereka melakukan rafath, melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat.
Yang kedua, fusuk, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, makruh kan namanya, atau terlalu berlama-lama dengan perkara mubah. Kemudian yang ketiga, jidal, tidak terlalu banyak berbicara, apalagi berdebat. Tiga ini harus kita maksimalkan. Makanya orang yang melaksanakan ibadah ini dimaksimalkan lisannya untuk selalu dijaga. Karena nanti lisan kalau tidak dijaga, ikhwatul lisan, kita akan banyak bercerita. Kalau ujung-ujungnya kita akan berdebat dengan kawan, tak akan habis-habisnya. Kecuali kalau seandainya ada kemaslahatan di sana, tidak menjadi masalah. Tapi hukum asalnya, maka jaga ini. Nah, kapan kita melakukannya? Selama kita berada di tanah haram, di Madinah, di Mekah. Tidak hanya dalam dikala kita sedang melakukan ihram. Kita ini ikhwatul Islam, selama kita melaksanakan ibadah haji, kita berada di tanah haram. Kemudian nanti di dalam melaksanakan ibadah haji, haramnya dua. Yang pertama tanahnya haram, yang kedua pakainya ihram. Jadi haramnya ada double. Bisa dipahami? Dikala kita berada di tanah haram, kemudian haram harus kita jaga. Kemudian pada tanggal yang kita akan melaksanakan ibadah, keharamannya jadi ihram, pakaian ihram namanya. Jadi haramnya ada dua. Oleh karena itu ikhwatul Islam harus dijaga perkara yang tadi telah disebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, ini pertanyaan masih bersambung dengan masalah dam ya. Masalah dam kemarin telah kita sebutkan ikhwatul Islam. Usahakan dam itu ikhwatul Islam dibayar tanggal 10, 11, 12 atau 13. Itu adalah zona aman. Kita tidak menyalahkan kalau sekiranya dibayar pada tanggal sebelumnya. Tapi zona aman dalam beribadah ada tanggal 10, 11, 12 dan 13 sama dengan udhiyah, sama dengan adha, sama dengan kurban. Makanya namanya ada hadyu, ada dam, ada korban, itu satu kesatuan. Yang mana penyembelihannya juga satu kesatuan. Kemudian makanya kemarin kita memberikan solusi ikhwatul Islam, kalau sekiranya Allah mudahkan, apalagi di Mekah, itu ada bank-bank yang menampungnya. Kalau bank aman, kita bayar di bank, dan bank itu pasti akan menyembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13. Dan mereka akan menyembelihnya di Mina. Karena memang Nabi mengatakan Mina kulluha manhar. Mina itu semuanya tempat penyembelihan. Dan kita juga harus tahu ikhwatul Islam, bagi kita yang bagi kita yang diamanahkan oleh Allah untuk membantu saudara kita, misalnya kita dilebihkan satu langkah karena kita sudah punya pengalaman misalnya, atau kita masih muda dan kita mengumpulkan dam-dam atau kafarat kawan-kawan kita, maka ingat, tidak boleh mengambil keuntungan di sana. Saya berikan contoh. Misalnya Al-Quran ini harganya 23 rial. Kemudian ada kawan yang dia mau membeli Al-Quran. Kemudian dikala dibeli, misalnya ada kawan yang kita ingin pergi ke membeli Quran. Kemudian ada kawan mengatakan, saya titip Quran, tolong belikan saya Quran. Yang harganya tadi 23 rial. Kemudian setelahnya kita belikan dia satu, kemudian kita jual kepadanya 30 rial. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita pedagang Quran. Tapi kalau kita tidak pedagang Quran, hanya sekedar menolong, maka tak boleh 23-23. Karena sistemnya adalah menolong. Misalnya di kampung halaman ini kaidah secara umum, ada orang yang minta dibelikan sesuatu, apabila sifatnya menolong, jangan dilebihkan hartanya atau jangan dilebihkan harganya. Kecuali nanti kalau kita minta ongkosnya, tambah ongkos karena kamu bayar ongkos, lain cerita. Tapi dengan kejelasan. Hukum asalnya tak boleh berlebih, karena mengambil untung itu kalau seorang pedagang. Kalau orang yang minta tolong tak boleh. Bisa dipahami? Nah sekarang dam, kafarat, mohon maaf ya, yang sakit hati mohon maafkan kami. Misalnya kumpulkan semuanya, harga dam misalnya sekarang 700 rial. Kemudian diambil satu dam untuk dia 100 atau 200 rial. Berarti dia hanya membeli yang 500 rial. Boleh atau tak? Boleh kalau dia pedagang kambing. Tapi kalau hanya sekedar menolong, 1 sen pun tak boleh, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sistemnya menolong. Maka itu yang harus kita jaga-jaga ikhwatul Islam. Kemudian nanti menolong, ini kan ada ongkos ini, maka kita bicarakan lagi untuk ongkos sekian, untuk ini sekian, sehingga nanti kita bayaran lagi sama-sama. Jelas kaedahnya. Karena orang yang sifatnya menolong tak boleh ambil untung, namanya menolong. Yang boleh ambil untung itu kalau dia sebagai seorang pedagang. Itu kaedah di dalam perdagangan ikhwatul Islam. Makanya kalau ada yang diamanahkan oleh Allah, mohon maaf, tapi ini adalah sesuatu kalimat yang harus kita tahu, karena di sini kita mencari beribadah. Apakah ada di antara kita datang ke sini untuk berdagang? Ada atau tak? Berdagang tak salah.
Kalau ada di antara kita yang niatnya berdagang, sila, tidak menjadi masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala izinkan siapa yang datang ke sini kemudian nanti dia ingin mencari karunia Allah, sila, tidak masalah. Tapi kalau kita datang ke sini untuk berdagang, tentu tidak seimbang ya. Artinya kita rata-rata jarang yang melakukan yang demikian. Tapi ikhwatul Islam, makanya masalah ini kalau minta tolong sistemnya 1 sen pun tak boleh diambil kelebihannya, karena sifatnya menolong. Tapi kalau sifatnya jualan, sila dia ambil untung berapa, sila, tak masalah. Karena sistemnya dia berdagang, dan pedagang dengan pembeli biasa, untungnya sekian, itu rahasia pedagang, tidak ada masalah. Kalau berdagang, tapi kalau minta tolong, misalnya ada yang dituakan karena dia sudah punya kepengalaman, kita minta tolong sama dia, kita kumpulkan uang, kemudian nanti dia yang cari, maka orang ini tak boleh ambil untung, karena dia bukan pedagang, dia penolong. Nanti kalau uang penatnya, pandai-pandailah kita, misalnya, tapi jangan tak pandai ya, karena masalahnya kita tak pandai-pandai tahu tentang penatnya dia, lelahnya dia, kemudian kita diam-diam saja, cukup mengucapkan terima kasih, itu masalah juga. Artinya pandai-pandai ikhwatul Islam, tapi tak boleh ambil untung dari harga ini. Paham sampai di sini? Yang diberikan amanah, karena ikhwatul Islam, masalah terbesar jamaah haji dari zaman dahulu kala adalah masalah ini. Kemarin kita telah menyebutkan sedikit ikhwatul Islam, ini bukan perkara main-main. Kita tidak tahu, bisa jadi kita berhaji hanya 1 kali dalam seumur hidup, maka kita ingin mempersembahkan dam yang terbaik. Kalau perlu, bahkan kalau ada di antara kita yang punya rezeki, damnya jangan kambing, damnya onta. Cari onta atau wakilkan. Tahukah kita Nabi SAW berapa damnya, berapa dia berkorban dikala melaksanakan ibadah? 100. Nabi kaya atau miskin? Nabi. Bukankah Nabi tak makan sampai kenyang, tak pernah kenyang sampai makan atau dikala makan? Bukankah 2 bulan lamanya tidak keluar asap dari rumah Nabi SAW? Nabi kaya atau miskin? Kaya. Nabi hidupnya fleksibel, kadang diberikan kelebihan, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada juga tidak menjadi masalah. Itulah adalah baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah kurban Nabi SAW 100. Kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian kita berkorban dengan kambing, tak malukah kita? Makanya bagi kita yang ingin berkorban, terutama berkorban, kan biasanya kaum muslimin berkorban setiap tahun, diusahakan berkorban. Nah, mumpung kita datang berada di tanah haram, korban yang terbaik itu di sini. Bukankah Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-hajj wa sajju? Haji yang terbaik itu ada 2. Yang pertama, orang yang paling banyak mengucapkan talbiyah, dan yang kedua yang paling bagus dan terbaik korbannya, damnya. Makanya bagi kita yang diberikan kelebihan, cari yang terbaik. Kalau ada punya harta, cari onta, itu korbannya. Atau misalnya susah cari onta, misalnya kambingnya 5, 6, tak ada masalah. Bisa jadi korban untuk dia, korban untuk istrinya, korban di sini. Kapan lagi kita akan berkorban di sini? Mumpung kita melaksanakan ibadah haji. Makanya biasanya kan kita rata-rata insya Allah alhamdulillah kita berkorban di kampung halaman. Nah, dikala kita datang ke tanah haram, di tanah haram itu adalah korban yang terbaik. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Tapi pada Islam, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau posting tentang keindahan kuliner kota Makkah Madinah ya? Macam mana jawabannya? Kita tak boleh panggil orang ke sini hanya untuk makan-makan saja ya. Kan kuliner itu masuk makan-makan ya. Tentang misalnya keindahan Madinah, sejarah Madinah, maka tak ada masalah. Karena yang bahaya itu ada di kala kita masalahnya berkaitan dengan amal ibadah. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, 100.000 pahala di Mekah, 10.000 pahala di Madinah, apakah untuk sholat sahaja? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, dikala kita melaksanakan sholat di Mekah Al-Mukarramah, berapa pahalanya? Berapa? Bukan, lebih dari 100.000. Ingat itu bahasanya, lebih daripada 100.000, bukan 100.000. Karena Nabi mengatakan afdalu min mi'ati alf, lebih afdal daripada 100.000. Berarti tak sama dengan 100.000. Kalimat lebih afdal tak sama. Kemudian ikhwatul Islam, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali berapa?
Begitulah banyaknya pahala yang akan kita dapatkan dikala kita berada di Mekah. Kalau di Madinah berapa? Jangan 10.000, jangan 1.000, lebih daripada 10.000. Berapa kelebihannya? Berapa kelebihan 1.000-nya? Tak tahu. Karena itu urusan pahala diserahkan kepada Allah. Tapi minimal adalah lebih baik daripada 1.000. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat jemaah, maka dikali lipat gandakan berapa ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat jenazah, makanya selalu kita memberikan motivasi. Semua sholat, bukan hanya sholat wajib, semua yang dinamakan sholat wajib, sholat sunat. Sholat sunat itu terbagi dua, sholat sunat mutlak, sholat sunat muqayyad. Dan sholat sunat muqayyad itu sholat sunat yang ada namanya. Sholat tahiyat, sholat rawatib, sholat malam, sholat witir, sholat qabliyah fajar misalnya, atau sholat fajar, sunat fajar, atau sholat sunat yang lainnya yang ada namanya disebut dengan sholat sunat muqayyad, yang terikat dengan nama. Kemudian ada lagi namanya sholat sunat mutlak. Mutlak itu diambil dari kata-kata talaq. Talaq itu artinya bebas, artinya sholat sunat yang bebas, tak ada nama, maka disebut dengan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini masuk juga di dalamnya. Hanya saja jangan sholat sunat mutlak setelah fajar dan setelah asar. Setelah fajar, waktu yang terbaik adalah apa? Waktu atau amalan yang terbaik setelah fajar adalah berzikir. Dan zikir yang termulia adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Quran itu punya banyak nama. Dinamakan Al-Quran, dinamakan Al-Furqan, dinamakan Al-Huda, dinamakan At-Tibyan, dinamakan dengan Az-Zikir. Jadi kalau ada yang mengatakan zikir, zikir yang terbaik, kalimat zikir itu adalah Al-Quran. Zikir-zikir, baca Quran maknanya. Bisa dipahami? Makanya ibadah yang terbaik ikhwatul Islam setelah fajar adalah zikir, yaitu baca Quran. Sebagaimana ibadah yang terbaik setelah asar adalah baca Quran. Makanya kalau ada yang ingin hafal Al-Quran, atau ingin anaknya hafal Quran, atau ingin membaca Quran, dua inilah waktu yang terbaik. Bukankah waktu yang terbaik untuk menghafal Quran adalah setelah fajar? Bukankah waktu yang terbaik untuk murojaah dan menghafal Quran adalah setelah asar? Karena memang waktu ini adalah waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salat dianjurkan tidak kalau salat sunat mutlak. Jadi kalau ada saya penat berzikir, saya penat baca Quran, saya salat sahaja, maka tak boleh pada waktu ini. Karena waktu ini disebut dengan waktu-waktu yang terlarang bagi kita salat sunat mutlak. Tapi kalau sekiranya kita keluar dari masjid, kemudian setengah jam setelah asar kita masuk lagi, boleh tak kita salat? Boleh, karena salat tahiyat namanya, atau salat 2 rakaat. Kalau tak ada nama maka tak boleh. Kalau ada nama maka sila, tidak masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Dan itu semuanya ikhwatul Islam dilipat gandakan pahalanya. Bukan salat wajib saja. Dan itu kesepakatan para ulama. Ulama Hanabilah, ulama Syafi'iyah, dan sebahagian Malikiyah mengatakan bahwa dikala Nabi menerangkan tentang keutamaan salat di dalam Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram, itu masuk semua di dalamnya, yang fardu ataupun yang sunnah. Ada beberapa ulama seperti sebahagian daripada Malikiyah dan sebagian daripada Hanafiyah, mereka mengatakan khusus daripada salat fardu sahaja. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, namun Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan bahwa jumhur para ulama, mereka menyebutkan masuk semuanya salat di dalamnya. Maka termasuk juga di dalamnya salat jenazah. Kita selalu ingatkan kaum muslimin, kalau ada kaum muslimin mendengarkan as-salatu al-amwat setelah salat fardu, maka jangan dulu melakukan salat sunnah sampai mendengarkan aba-aba dari muadzin. Kalau sekiranya ada saudara kita yang meninggal, maka hak dia yang harus kita tunaikan adalah ikut mensalatkannya. Kalau sekiranya tak ikut mensalatkan dia, maka kita sudah lalai kepada saudara yang sudah meninggal. Makanya setelah kita sholat isya nanti misalnya, jangan sholat sunat dulu, tunggu dulu sampai ada aba-aba. Karena kalau kita sholat sunnah, kemudian tiba-tiba muazzin mengatakan sholat mayit, maka kita sedang sholat sunnah, kita tak dapat pahala melaksanakan sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu pahalanya sangat banyak sekali ikhwatul Islam. Oleh karenanya, maka itu juga masuk di dalamnya, yaitu sholatul janaiz, sholat jenazah. Bisa dipahami ya? Dan itu merupakan di antara kewajiban kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Artinya semua salat sunat lakukanlah. Dan itu jarang-jarang kita melakukan di kampung halaman. Di sini 5 kali kita salat, 5 kali pula kita mensalatkan saudara. Maka di samping ada pahala yang luar biasa,
dan itu merupakan di antara kewajiban kita kepada saudara yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kami mohon dimaafkan. Kalau sekiranya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita di kota Madinah ini, di dalam Masjid Nabawi, merupakan perkumpulan yang bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Kita juga berharap kepada Allah tidak ada di antara kita yang sakit, kecuali Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang ada masalah, kecuali Allah berikan kelapangan dan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Tidak ada di antara kita yang berhutang, kecuali Allah lunaskan. Dan tidak ada di antara saudara kita yang meninggal, kecuali Allah ampunkan. Dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam harta dan usaha kita, keberkahan dalam anak dan cucu kita, keberkahan dalam dunia dan akhirat kita. Semoga bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah. Dijadikan haji yang ingin mereka lakukan akan menjadi haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Dan kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.